Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina. Dan ilmu tauhid yang dicerca oleh para ulama dan ilmu tauhid yang diakui dan bahkan diteruskan, bahkan diikuti oleh para ulama lagi Imam Al-Ghazali, Ibnu Hajar Al-Haytami dan lain-lain. Jadi kita antara ibarat-ibarat dalam kitab mulai dengan ilmu kalam ditelah oleh para ulama. Kemudian kita pelajari ilmu kalam tu yang dicerah oleh ulama. Kembali kulikut tiat di masa Rasulullah SAW, masalah ilmu tauhid ayat dalilnya simai. Dan samai dari dengar apa Nabi kata, apa yang dipegang oleh Nabi, apa yang diberikan ayat mengenai sifat Allah adalah dibenarkan dan diyakinkan dan diartikan sesuai lagi yang benar tanpa ada bidah sedikit pun. Kemudian pada masa-masa selanjutnya setelah para sahabat, masa tabi'in, lihat di abad kelima lah, di abad ketiga, masih ketiga 260 ketiga ataupun menjelang abad keempat, di sini sudah tersebarnya bid'ah di mana mengartikan, mentafsirkan ayat kadang-kala dengan cara tekstual, jadi memposisikan makna zahir tanpa melihat bertabrakan di antara ayat-ayat yang lain, dan di mana ada penafsiran yang diutamakan pemakaian akal sehingga mentakwilkan Al-Quran kepada makna yang jauh daripada apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Pada masa itu terjadilah tersebarnya bid'ah di dalam ilmu tauhid. Masanya muncul dua ulama dari mazhab Syafi'i siro, dari mazhab Hanafi siro, yaitu Abu Hasan Al-Asy'ari dari mazhab Syafi'i dan Abu Mansur Al-Maturidi dari mazhab Hanafi, untuk merangkaikan dalil-dalil tentang ilmu tauhid, tentang beriman kita kepada Allah dengan memadukan antara dalil nakli dengan dalil akli. Dalil nakli di mana untuk beramal, untuk menetapkan dan untuk menguatkan keimanan sendirinya, sedangkan dalil akli untuk menolak syubhat bid'ah pada masa itu. Apa punya untuk tolak syubhat yang dalil akli awalnya menakal hebatih, ayat hebatih, Al-Quran hebatih kadang. Nah, yang pegang tak salah kebetulan wayu dan Muhammad, kairu kebetulan kedai Muhammad pada kita dan Ali, macam-macam bid'ah yang masa yang terjadi. Makanya bertanya dipadukan antara dalil akli juga sebuah kawaid oleh Imam Asy'ari. Maka dalam penjelasannya yang pertama sekali yang secara singkat, kalau jelaskan mungkin dalam makalah itu, dalam materi pelajaran tertulis, insyaallah agak lambat baca, sebab memang hana beklam baru ajak tapi jadi hana merupa kena di Medan kita udah patuhan. Jadi hana pri ucap kiri nak kiri mana pri jak lagi, jadi lihat tempat tungguan tumulih karena kan lihat hotel ajak. Maka kaki beklam orang beranya bacut hanya sekedar meteng be hana pun dapat orangnya. Maka taknya mau beruli. Jadinya mungkin kat telat lampau 8 menolong WA ke panitia, mungkin belum selesai. Tunggu ni kata. Adalah yang pertama sekali kita dalam membahas ilmu tauhid menurut Ahlussunnah wal Jamaah, pengertian ilmu tauhid.
Menyo dalam bahasa Arab bukan tarif ataupun had. Menyo dalam bahasa modern ikut definisi. Yang dalam bahasa katanya materi sederhana dengan pengertian ilmu tauhid. Ilmu tauhid adalah ilmu yang dengan adanya dapat memperkuatkan i'tikad agama dengan dalil yang qat'i, dalil yang meyakinkan. Di ilmu tauhid, ilmu yang tatuh cara berfikir untuk memperkuatkan i'tikad katanya kepada rukun iman, beserta disertai dengan dalil yang meyakinkan untuk baik dapat digoyang oleh si musyabih ataupun orang yang tasbih ataupun orang yang peragu katanya, baik terus tukang peragu. Maka ilmu tauhid adalah hana masa Rasulullah. Sahabat masa Rasulullah, orang yang kali beriman hana le tahu peragu. Mio ragu kafir tu peragu. Jadi hana soleh peragu. Jadi yang gede hana pada dekat dumpu ilmu hana fikah hana masa Rasulullah. Apa yang maksud nak ibadat tanya aku. Tajwid hana masa Rasulullah. Salah bacanya sempurna kabeh. Cuma ketika li Rasulullah kahana li sahabat-sahabat kan macam-macam tu. Pegang meno baca, pegang meno baca. Mudi baca maka dicetuskan ilmu tajwid tentang mengenal cara baca Al-Quran. Kemudian tentang hukum fikah, tentang hukum beramalan, dipegat ilmu fiqh. Tentang hukum keimanan, dipegat ilmu tauhid. Tentang hukum pula berakhlak, dicetuskan ilmu tasawuf. Jadi mana ilmu itu adalah pengumpulan daripada dasar-dasar hadis dan Al-Quran untuk membentuk sebuah rumusan. Bagi kita dalam hal beribadah, pakai bang kita dalam hal beriman, menurut yang dilakukan oleh Rasulullah, pakai bang kita dalam hal berakhlak, menurut yang kami pegang oleh Rasulullah. Menyebutkan kamu tiga itu tepat tu. Maka bila tak pegang bid'ah, mana jauh bid'ah nak masa Nabi. Tetapi jauh bukan arti bid'ah. Baik ini hanya boleh dah jelaskan bid'ah, tapi kalau jelaskan pada mana bid'ah. Jadi ilmu tauhid bid'ah, ilmu fikah bid'ah, semua ilmu bid'ah. Coba ilmu tajwid bid'ah, hana Rasulullah yang diartikan dengan bid'ah fillah, walaupun pada istilah asal yang hana menentang dengan syariat Rasulullah, yang hana bid'ah. Maka ilmu tauhid menontai. Jadi siapa pencetus ilmu tauhid jadi membukukan ilmu tauhid dan kaedah-kaedah yang tertentukan. Pencetus ilmu tauhid adalah Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, dengan pengertian membuat kaedah-kaedah dalam bentuk kitab untuk menolak syubhat tentang i'tikad bid'ah yang sudah mulai tersebar di masa itu, dan mengembalikannya kepada manhaj i'tikad ulama salaf, yaitu ulama semasa dengan abad yang ke-6 ataupun abad yang kedua di masa Imam Mazhab, tabi'in dan i'tikad sahabat serta i'tikad di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadinya atra yang kata terjadi bid'ah laganya kepegat buku, kepegat kaedah untuk gutulak bid'ah kepuang i'tikad manusia masanya lagi masa sebelum terus bid'ah, iaitu dari masa Nabi sampai masa Imam 4. Maka menyebutkan tauhid dalam beberapa mazhab hana long. Sebab terjadi bid'ah dia beberapa mazhab iaitu bab-bab yang ke-4 atau bab yang ke-6. Sebab yang lahir Syekh Abu Hasan Asy'ari adalah tahun 260. Maknanya dengan berkecamuk tak akan dah baca cerita sejarah haji. Mereka sepakat, Abu Hasan Asy'ari dan Maturidi sepakat pada sebuah kaedah yang satu. Kaedah dasarnya mabadi urian adalah mabda pemikiran mutahid urian bersatu sabah. Walaupun nakhilah menteri di antara Asy'ari dengan Maturidi pada menghitungkan sifat. Menyo Maturidi mungkin hitung sifat 20, menyo Asy'ari yang wajib. Menyo Asy'ari nak hitung kadang belah. Lantaran hana sifat hal wajib tu, makanya adalah menghitung cara penghitungan. Yang namun mabda iaitu dasar
kaedahnya adalah sepakat. Berkaedah dengan sifat Allah yang terhenti dalil sam'i di atas sifat tersebut, seperti wujud Allah, adanya Allah, kudrah Allah, kuasanya Allah. Nyo mubarona Al-Quran, mubarona hadis bila Allah kana. Menyuhana Allah, Quran dan hadis hana. Nyo keun sifat yang terhenti dalil sam'i di atas sifat tersebut. Menyuhana Allah ina Quran, menyuhana Allah ina Quran kalau mana Quran, menyuhana Allah hana hadis, bahkan menabi bihana menyuhana Allah. Maka dalil sam'i adalah dalil daripada haba Nabi dan daripada Al-Quran. Maka hana dalil sam'i menyogolom takwi nasifu wujud Allah. Maka sifat yang lainnya harus diisbat dengan akli. Sebab menyertai isbat dengan nakli bisa berputar-putar. Bila aku sebut na Tuhan, harusnya dalil nakli. Baru na dalil nakli benar Tuhan ni lah. Jadi dur istilah bahasa Arab. Walaupun menyauri yang kau beriman, hana dur le sebab percaya na Tuhan ni juga, hana perlu na dalil wujud. Nya perlu kau orang yang golong akui wujud Allah. Bagi orang wujud Allahnya dur. Dalam arti pekem dah dalil na Tuhan. Hanya pegah Allah ke dah. Pun pegah dalil na Tuhan dong tanya tu dalil na Tuhan. Pun pegah kendu, pengenduhan, Tuhan kalau petih ke leun tanya. Jadi yang ke kaedahnya, jadi kaedahnya hanya dapat ditentang oleh seluruh ulama. Memang semasa Rasulullah walau hanya kepelahi. Sehingga apa? Dalam Al-Quran kan cikalan ilal ibili kepada unta yang kepuah untuk mendapat wujud sami, itu na Allah. Jadi berpikir untuk membuat nazar dan berpikir untuk menggunakan akal untuk mendapat adanya Allah adalah itu perintah Al-Quran. Pada diri kamu tanda-tanda Allah, pada berputar ikhlafil laili wan nahar, yang pun tanda le tetap ayat Al-Quran yang menyuruh kita berpikir mempergunakan akal. Maka bagi orang yang tekstual, yang hanya mempergunakan teks tanpa menggunakan akal, menuduh Asy'ariyah adalah orang yang menggunakan akal. Padahal yang menggunakan akal adalah awam Mu'tazilah yang hanya semata-mata akal. Sedangkan Asy'ariyah akal untuk memahami nakal, dan akal untuk menguatkan nakal, dan nakal untuk membenarkan akal. Jadi memadukan dalil akli dan dalil akli. Kemudian sifat yang hanya diperdapat oleh akal jawab, yaitu boleh pada Allah, seperti membangkit manusia di hari akhirat, ataupun membalas manusia dengan azab, membalas manusia dengan sawab, dengan surga dan neraka. Itu kan sifat Allah. Hasib menyalahi 70 kerana hasib hasib kan, razak kan sifat manusia yang kan berharap Allah kebir rezeki dan harap. Itu diharuskan, dimestikan dalil nakli. Ya hanya mungkin dia pegang dalil akli, hai rupa dia akal dia sifat baru. Tahu harus oleh Allah. Jadi mina nak berah ke dak kena, mina nak berah hana. Dia pegang curga oleh Allah ke berah, mina berah ke dak. Kau wajib tak iman, hana berah, nak wajib tai. Jadi yang sifat-sifat yang lain harus mesti dengan dalil nakli. Kemudian sifat yang hana terbina, yang hana terhenti dalil sam'i di atas sifat tersebut, tetapi sifatnya watigi cuma liakal secara wajib, lagi sifat keesaan Allah, wahdaniyah Allah. Ya, wajib wahdaniyah Allah. Hidup rumpak dia, hidup akal. Tapi bila Allah kan wahdaniyah, yang Al-Quran bisa na, dan Nabi bisa na hadis, bisa na Quran, bisa na dalil nakli. Bahkan kalau boleh nak dua-dua tadi.
Jadi sama dengan sifat wadaniyah hanya terhenti wujud nakal, iaitu dalil sam'i dia itu sifat wadaniyah. Ya, namun sifat wadaniyah dirumpak oleh akal diputih. Dirumpak oleh akal wajib. Nyo sifatnya nyo khilaf. Nah yang pegang diutamakan akli, nah yang pegang harus kedua-duanya aja. Dalil nakli benar, dalil akli benar. Ini maka dalam tikak sifat wadaniyah nak gebal dalil akli, kadang-kadang nak gebal dengan dalil akli. Maka nyo ke manhaj, nyo ke kawaid yang sepakat di antara Abu Mansur Turidi dengan Asy'ari, yang dengan kaedahnya dikembalikan kepada penghaman. Kemudian penggabungan dalil akli dan nakli pada akidah mereka, pada kaedah mereka hanya semata-mata keperluan di saat itu untuk menolak syubhat bid'ah, yang sebahagian bid'ah terjadi karena berpegang pada akal saja, dan sebahagian bid'ah dan sebagian yang lain menafsirkan Al-Quran dan hadis berdasar teks semata-mata. Di Mu'tazilah ipikir ngakai Tuhan tidak. Tuhan tidak. Berarti Tuhan nak sifat. Menyunat sifat Tuhan akan kela. Yang kadir pi Tuhan, yang iradah pi Tuhan, yang nyo pi Tuhan. Jadi le Tuhan. Ini pedang-pedang ngakai menang kira. Jadi di awal Mu'tazilah dibuangkan sehingga didakwi ayat-ayat dipukosong sifat Allah. Allah tanpa sifat. Sebab esa dalam arti tidak perlu kepada sifat, tidak perlu kepada apa sendirinya. Yang di Mu'tazilah. Di awal Mujassimah misi disebut yadullah. Dalam hadis yadullah disebut adalah anggota tubuh Allah. Berarti Allah itu kabar jisim, kabar tubuh. Jadi mata-mata tak hanya pakai akal baca tu. Jinan ke oleh Ahlussunnah, oleh Imam Syafi'i dipadukan dalil nakli untuk gerak ifrat, bab penafi sifat habis-habis, dan gerak tafrid, bab sebut sifat Allah Ta'ala secara zahir sehingga Allah Ta'ala berjisim dan menyerupai dengan makhluk, dengan pun dipadu dalil nakli dan dalil akli yang sama-sama adalah untuk gepok dalil aklinya dengan dalil aklinya melalui akal. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Allah hanya menyerupai sesuatu. Berarti tibinan sifat mukhalafat lil hawadis. Wata mukhalafat lil hawadis menyebut sebut ya Allah, berarti ya hawadis adalah juzuk tubuh. Masalah bentuk pada kapan bentuk. Jaro kita nyon menau, jaro buah medeh, jaro baritu lain dah. Jaro baritu karena jaro baritu punya bentuk jaro sama-sama makhluk lain itu. Jadi mengujikan hana saban bentuk jaro Allah selesai jaro ajukan juzuk tu kan juzuk tubuh Allah. Sebab punya juzuk tubuh Allah berarti Allah menjaro baritu menjaro walaupun jaro hana saban-saban. Ya. Wujud yad adalah sifat zat Allah. Sifat zat Allah yang bermakna ataupun yang dimurad dengan apa yang layak menurut Allah. Yang musuh-musuh kepada Allah tanya mana ada pun betul yadnya sifat zat Allah. Bukan juzuk tubuh Allah. Yad itu adalah sifat zat Allah, bukan juzuk tubuh Allah. Cuman pu tanya nyan hana wajib ketepu lantaran hana ketepu tanya kan hayat ke yad. Itu menurut ulama salaf. Walaupun oleh ulama khalaf dipakai kaedah dan karena dalam bahasa Arab di mana yad lagi ajar awak saja. Ini kun di situ orang yang tu lampu tu belanja tapi lanjar wadung. Yang mana? Yang lampunya atau tu belanja. Yang hidup Jakarta selama kerja Jakarta yang lanjar bahasa Arab nak dipakai yang. Berarti jaro dia dalam kekuasaan. Maka oleh para ulama khalaf, ulama yang duduk bacut, lantaran kalau tak timbul pertanyaan dari mubtadi. Sebab masa salah pertanyaan lagi yang gede je. Masa yang Malik umai tanya pakai bang menjuntai, jawab tak leh ke je. Ya.
Jadi hana kepitanya kiban-kiban ni sebab nyan memang hana tatu mana apa sebab betul. Jadi yat itu adalah sifat zat Allah. Hana tatu jaronya juzuk tubuh hanya. Sebab juzuk tubuh kamu menyerupai dengan makhluk. Tapi jaronya mana kekuasaan Allah, jaronya mana bantuan Allah. Itu jaro kena jaro kaki tangan ni kena orang Melayu. Kena dilarang masuk kecuali kaki tangan. Apa pembantu dilarang masuk kecuali kaki tangan. Ini kan pembantu. Jadi jarau dalam si ayat-ayatnya pembantu nanti jarau. Mana pembantu di sana adalah petugas. Allah nak pada bantu petugas. Petugas Allah ini para malaikat. Boleh jadi ya itu anwanullah. Orang yang dia yang Allah. Boleh jadi ya itu adalah kekuasaan Allah. Ulama salaf tidak perlu itu. Tidak perlu kita khususkan karena tidak ada dalil. Maka urangnya hanya takwil ayat-ayat mutasyabihah. Mana hanya takwil, apalagi mentafsirkan dengan makna zahir. Nyocit asli hanya sebab keserupa Allah dengan makhluk. Jino penjelasannya yang terjadi beda. Kemudian Mu'tazilah kait berbeza Johanna sifat Allah. Allah qadir bizat. Qadir bizat. Mungkin nak kena ukulum. Kawan terpegang. Jadi berpegang pada akal saya dan sebahagian yang lain menafsirkan Quran dan hadis berdasarkan teks semata-mata. Dengan menggabungkan kedua dalil dapat dikembalikan pemahaman akidah bid'ah yang keliru kepada akidah para sahabat Nabi dan akidah semasa Rasulullah SAW. Karena itulah yang dasar. Karena itulah kebanyakan ulama pengarang kitab-kitab, jumhur ulama yang karang kitab, baik kitab muasarah ataupun kitab-kitab yang mamatawai, ditulis dalam kitabnya bahwa Ahlussunnah wal Jamaah pada masa ini adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ya. Sosok ulama yang menulisnya donakal pada ulama. Yang lain ulama yang menuliskan Asy'ariyah adalah Maturidiyah, Ahlussunnah adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tajus Subki, anaknya Taqiyadun Subki, dalam kitab Syarah Aqidah Ibni Hajar, dan Aduddin Al-Iji dalam kitab Al-Mawafiq, dan Imam Jawalul Abdawani dalam kitab Syarah Al-Aqaid Ad-Dudiyah, dan yang di antara lain adalah Arif Billah, Imam Ibnu Ajibah dalam kitab Bahrul Madid tafsir surat Al-Fatihah, dan lihat ulama-ulama lain yang termasuk ulama kontemporer dari Al-Azhar yang mengkhususkan Ahlussunnah pada pengikut Asy'ari dan Maturidi. Terakhir, hasil muktabar ulama internasional di Kenya, Rusia, dengan tema siapakah Ahlussunnah wal Jamaah itu, yang diselenggarakan pada hari Kamis Sabtu 25 sampai 27 Agustus 2016, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam akidah. Nyo keputusan muktamar ulama-ulama internasional yang diadakan di Syekh Rusia. Yang mandum diundang dan seluruh diundang, termasuk diundang daripada salafi. Ya, namun yang datang pada saat itu tidak dapat membendung dalil dan keterangan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah pada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sebab waktu kamu pak ke orangnya hitam de tepat urusan. Punya ikut tulisannya tulisan hang doh. Punya tu boleh hang doh dengan dupu je dah tulis. Yang sudah tulis salam yang bawa nyai bersapat kenal Ahlussunnah ni isakan roh. Padahal awaknya letak yang jak. Sehingga dari Arab Saudi mengusulkan tak sampai leganya tak putus je. Belaganya putusan je. Benar beri baik putus dia je. Kan Ahlussunnah baik putus dia. Yang salafi kan Ahlussunnah baik benar. Yang salafi yang hana takfiri nya tak temang Ahlussunnah. Sebenarnya muyurnya ketem kena pertama yang leganya. Tetapi yang hana takfiri itu takfiri cilom. Bukan hana takfiri. Jadi dalam arti yang kita
penjelasan tentang masalah Asy'ariyah dan Maturidiyah dinamakan ataupun dinisbahkan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari penjelasan ini dapat kita pahami bahawa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah istilah untuk orang yang berpegang pada akidah yang sejalan dengan cara berfikir ulama salaf. Jadi Ahlus Sunnah dikhususkan kepada Asy'ari adalah sebagai istilah karena gonyan yang puas kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah hakikat masa Rasulullah waktu kali terjadi bid'ah gepua kepada Ahlus Sunnah maka kepegang Asy'ari dan Maturidi sebagai bapa Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan pemberian bapa mengembalikan bid'ah kepada etikat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yaitu yang sesuai dengan berpikir pada ulama salaf, sesuai dengan berpikir ulama salaf tentang masalah kaidah sahabat Rasulullah, iaitu berpegang pada dalil Al-Quran dan hadis sebagai dalil sam'i yang hana gecak mutih-mutih, iaitu gegabung dan hadis bila hadis meno Quran meno bersapat mendung dengan dalil akli meno gegabung jid apa sifat lagi sifat lagi ayat meno gegabung jid zat itulah sifat zat Allah yang layak dengan Allah ataupun bagaimana kekuasaan. Salaf ataupun khalaf oleh Asy'ari hana gugur atau hana tentang khalaf salah betul hana kebenaran, tetapi kedua-duanya bisa dibenarkan. Tetapi ulama Asy'ariyah yang lebih aslam, lebih selamat katanya berpegang seperti salaf, walau lebih rasional lagi alasan khalaf. Maka apa terdepu watang ibaragian terdepu lagi tanya adalah alasan khalaf untuk rak syubhat ataupun untuk i'timad lebih hebat daripada salaf. Mana ayat Allah iaitu sifat yang bernama ayat kabeh itu sifat yang bernama hana payah menanggung kepada kekuasaan. Bukan berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah khusus pada keduanya dan pengikut keduanya saja. Yang menurut Tajuh Subki ada dua golongan lain yang dapat digolong dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin daripada sini Haba Subki Ahlus Sunnah golongan ada disimpulkan tiga golongan. Golongan. Jadi menurut dalam Haba Subki golongan pertama ahli hadis. Jadi golongan yang pertama, golongan yang kedua hadis itu. Itanya kali tambahkan ahli hadis, ahli nakal wal akal, ahli nakli wal akli. Jadi yang pertama itulah Ahlus Sunnah yang berpegang pada dalil akli dan dalil nakli. Perlu akli untuk menolak syubhat. Dua golongan yang lain. Pertama ahli hadis. Diistilah dengan ahli hadis, yaitu golongan yang berpegang dengan dalil sam'i, hadis. Kitab Al-Quran, hadis dan ijma'. Ijma' ulang. Hanya gicok nyok adalah para sahabat, para tabi'in dan di masa ulama-ulama setelahnya sebelum datang bid'ah. Jadi dalil sam'i dengan penafsiran yang tidak menyerupakan Allah dengan makhluk seperti ditafsir oleh Mujassimah yang menafsirkan turun pada Allah berpindah dari arah atas kepada bawah. Yang berarti kamu sebutkan sifat makhluk pada Allah, dan juga tidak menafikan sifat Allah seperti orang Mu'tazilah yang menafsirkan sifat Al-Qadir dalam arti Allah berkuasa dengan zatnya. Allah berkuasa dengan zatnya. Hana tipu Allah. Allah Qadir betul, tapi Allah Qadirnya dengan zat. Sebab Allah selesai. Jadi hana tipu kut. Banyak ni pernah tipu kudrah, pernah tipu iradah dan seluruh tipu itu. Alim bidzati, Qadir bidzati, murid bidzati. Kan kalian alim di ilmu mana? Kita tanya alim dengan sifat ilmu. Ya. Dan qadir dengan sifat kudrah. Tapi orang Mu'tazilah menafsirkan al-qadir dalam arti berkuasa dengan zatnya Allah, bukan dengan sifat kudrah. Kedua ahli kasyaf. Jadi menurut Imam Subki dua trik golongan ahli tauhid yang termasuk dalam
Ahlussunnah wal Jamaah adalah ahli kasyaf. Dah ahli kasyafnya, yaitu golongan orang sufi yang mempelajari dasar akidah. Ikutnya kan hendak pelajari hadis. Hadis tetap pelajari hadis bidayah ikutnya. Hadis bidayah. Ada amal dan membersihkan hati daripada sifat yang kotor, itu adalah tariqah. Sehingga ilham ilmu Allah itulah nihayah hasil bagi gonya. Jadi gonya hendak pelajari dalil akli tentang tauhid. Pucit gonya pelajari dasar akidah tentang na Allah, kepada Allah, wajib beribadah kepada Allah, ibadat menurut sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Kemudian dilatih dengan tarikat supaya hilang sifat dikabur, ria, dengki dalam hati gonya. Jadi wadah beribadah gonya, wadah bergaul gonya dengan usahakan bekna sifat dengki, sifat iri dalam hati begadang habis. Nyo ke nurung sufi, iaitu bersih daripada penyakit hati. Sehingga bagi orang yang dengan amal Allah ditambahkan ilmu gonya yang lebih luas, baik dalam hal akidah, baik dalam hal syariah. Nyo ke ahli sufi. Jadi heboh golongan yang kira Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kira Ahlussunnah wal Jamaah. Pertama, ahli hadis yang berpegang kepada hadis mata-mata kitab Al-Quran dan ijma' tanpa perlu akal. Mereka adalah di masa sahabat, masa Rasulullah, karena golong terus syubhat. Dan ada juga ulama-ulama setelah itu yang telah memadakan atau beranggapan yang bahwa karena udah syubhat. Gonyan hana kicau dalil mentang, hana akli dalil akli le, lantaran karena udah syubhat. Sebab syubhatnya hukum fardu kifayah. Jadikan ulama nyo adalah sedikit, tetapi yang kebanyakan ulama Abu Hasan Asy'ari mandum menjadi urat syubhat untuk mendukung Imam Asy'ari dan Abu Mansur Turdi. Yang kedua adalah yang bunuh Abu Mansur Asy'ari dan Asy'ari yang menggunakan dalil nakli untuk gejazam i'tiqad dan menggunakan dalil akli untuk urat syubhat. Yang kedua ahli sufi. Yo lebo golongannya ke yang dinamakan dengan golongan Ahlussunnah wal Jamaah di dalam bertauhid. Jadi selanjutnya kita terjemahkan mungkin pertanyaan ada ubu baca ana pun maka juga terjemah Abu Hasan Asy'ari. Terjemah Abu Hasan Asy'ari maksudnya adalah tentang Abu Hasan Asy'ari yang tahu. Abu Hasan Asy'ari bernama Ali bin Ismail bin Abi Bashar Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah bin sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari. Jadi keturunan sahabat Rasulullah nyan awasan. Dilahirkan di Basrah pada tahun 260 Hijrah dan belajar fikih daripada Abu Isa Al-Maruzi dan Ibni Surainya salah Ibni Surain. Yang Ibni Surai tolong catat tulis. Mungkin kali betul. Nak betul. Ibni Surain hai kamu ketik lama kamu karak kena ja. Ibni Surain. Yang tolong diperbaiki. Kan Ibni Surai. Ini termasuk gure. Dan belajar akidah dari Abu Ali Al-Jubai, ya seorang Mu'tazilah. Akidah Asy'ari, Imam Asy'ari belajar daripada Al-Jubai. Kemudian kembali dari paham i'tidal ke paham Ahlussunnah. Asy'ari bertobat. Gitulah ketinggalkan paham Mu'tazilah, gigo kepada Ahlussunnah wal Jamaah dan bermukim di Baghdad. Beliau meninggal di Baghdad pada tahun 324 Hijriah. Saat beliau wafat, seluruh Ahlussunnah menangis dan merasa sedih. Sebaliknya ahli bid'ah sangat berbahagia. Nanti kalanya anggap lawan. Kemudian hadis peringatan Rasulullah tentang akan terjadi perpecahan dan hubungan dengan akidah Asy'ariyah. Ini akan bagi jelaskan bacut tentang hadis Nabi yang akan dipegang oleh Nabi, masanya akan terpecah umat lon dengan ledak. Kan 72 tapi hadisnya dengan ledak nak buat bilangan. Yang dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata,
Dan akan kamu lihat sesudah wafatku perbedaan yang bersangatan. Saat itu kamu harus berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang terpetunjuk. Jauhilah perbuatan yang menyalahi syariatku, itu muhdatsat. Perhatikan yang diada-adakan. Nah, yang diada-adakan yang menentang dengan syariat. Karena yang menyalahi dengan syariatku semua adalah sesat. Yang ke Rasulullah. Lafaz hadis mungkin nahyub, walaupun pengertian haji mungkin tak kokoh macam. Kemudian apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbukti dengan munculnya paham-paham yang menyimpang, di antara lain paham Mu'tazilah yang salah satu tokohnya adalah Abu Ali Al-Jubai, lahir pada 235 dan meninggal pada tahun 303 Hijriah. Dia adalah ayah tiri dari Abu Hasan Asy'ari. Yang kedua Abu Hasan Asy'ari belajar bak Jabai, lantaran Jabainya pernah kawin dengan mak Abu Hasan Asy'ari. Jadi kan Abu Hasan Asy'ari adalah ayah tiri ke Mu'tazilah ke yang Mu'tazilah. Dia adalah ayah tiri dari Abu Hasan Asy'ari yang lahir pada tahun 2260 dan meninggal wafat pada tahun 324 Hijrah. Yang pada saat itu Abu Hasan Asy'ari seorang tokoh Mu'tazilah. Nah, dia Abu Hasan Asy'ari dasar tokoh dia yang argumennya membuat tak terkutik lawan-lawan Mu'tazilah. Jadi soal tentang Mu'tazilah yang berupa Hasan Asy'ari ya waju. Perga debat. Dia ke debat kan. Sekitar Hanatib 40 tahun beliau Hasan Asy'ari itu menyebarkan paham-paham Mu'tazilah. Berproduk dalam sesat yang disebarkan paham ayah tiri, yaitu paham Al-Jabai. Kemudian Allah memberi petunjuk beliau dengan menampakkan padanya kemuskilan masalah yang rumit pada paham Mu'tazilah. Jadi bagi dia punya mana pakai mana. Jadi akal kamu lagi berjalan. Yang selama itu akal tidak memakai, Mu'tazilah tidak memakai. Akal dipusatkan kepada seluruh akal kalau Mu'tazilah, sehingga penafi sifat hanya dengan akal. Kemudian tu akal kan, minta penafi sifat mana, minta pegang Quran makhluk, minta pegang hanya di Allah Taala mana. Jadi nyoke yang muskil tu lamu oleh Asy'ariyah. Jadi masalah-masalah rumit pada paham Mu'tazilah yang waktu disampaikan kemuskilan tersebut pada guru-guru Mu'tazilah yang lain, tak seorang pun dapat memberi jawaban yang memuaskan. Tiba dia nyau dia ustaz. Dia tanya lebih Mu'tazilah kan. Bina guru Mu'tazilah mana dia tahu jawab. Tahu dia belum. Ini hidup kamu menyerah. Jadi memdamah-damah juga. Yang katanya guru Mu'tazilah lain, hana tahu beri jawaban terhadap kemuskilan yang tu lah mulai kau. Yang mulai kau nyan. Sehingga beliau mendapat kebenaran dari Allah. Yang baru geduk kita faktor, dibaca hadis, dibaca ayat, dibaca mandum, dikumpulkan. Setelah itu beliau keluar ke masjid. Jadi pada trip mana dia begitu masjid sambil memegang sebuah kitab, di tengahnya beliau memberi pengumuman. Rupanya bagi pilu buno, lagi fikir sekarang sebuah yang berdasar hadis, ayat dan lagi buno lupa dirumuskan dengan dalil akli. Ini kitab yang berdebit pun pihak lagi pegah sino pun kitab. Putra masjid, wahai manusia, bagi orang yang mengenalku sudah pasti anda kenal aku. Hai urang yang katurilung, hai urang yang berkawan kamu tidak. Nyoka pasti kalian turi kamu. Dan bagi orang yang belum mengenalku, aku adalah, beliau menyebutkan namanya Ali bin Ismail yang disebut. Aku pernah mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Belum pernah pegah badron yang Qurannya makhluk. Allah tidak dapat dilihat dari hari akhirat. Allah handi dekalan bahawa akhirat aku kalau Allah pernah didekalan Allah bahawa akhirat. Dan buat hambanya kan ciptaan Allah. Yang buat hambanya buat draw tu. Pun buat draw narusan Allah. Allah ke pegarobot je. Dia pergi tanya pegarobot. Ini gerak ke narusan dia. Hanya dengan Allah bahawa makhluknya. Nyan leboh yang dipegang, yang mendasar tak paham Mu'tazilah, yang dikonyan batangan kagak anggap salah. Yang leboh kali lu pegang ikut. Sekarang aku bertobat. Nyoba watanya lon kalau tahu dari paham Mu'tazilah dan akan menolak pendapat mereka serta membeberkan kesalahan mereka yang menyimpang dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut kalau pada hadis dan
dan Al-Quran. Yang keberapa malam tu masjid. Oh, yang keberapa kelam. Wahai manusia, jika aku tidak nampak dalam beberapa hari ini karena aku sedang mencari akidah yang benar, alhamdulillah, Allah telah memberi petunjuk kepadaku tentang akidah yang benar dan sudah kusimpan dalam kitab ini, sambil mengangkat kitab yang di tangannya. Dan aku sudah mencabut etikat yang pernah kuanut seperti bajuku ini. Seraya membuka bajunya dan melemparkannya, kemudian menyerahkan kitab itu kepada mereka. Isi gesut baju jubah ju gerong. Long ka kusut ro dari kada kaedah Mu'tazilah, lagi long tut bajanya ucap baca gerong. Ini yang gejuk kitab kepada orang yang nak dalam masjid. Nyoke Abu Hasan Al-Asy'ari adalah pengikut mazhab Syafi'i dalam bidang fiqh, maka pengikut beliau kebanyakan dari Syafi'iyah. Yang Abu Hasan Al-Asy'ari. Kemudian Abu Mansur Maturidi. Abu Mansur Maturidi hana letak sejarah, cuma belum pegang tentang nama beliau adalah Muhammad bin Mahmud Al-Maturidi. Maturidi sahabat Nanggro yang ada di Samarkandi dan gayan bermadhab Hanafi. Wafat di Samarkandi pada tahun 333. Tidak dijelaskan tahun lahir beliau. Nyoh hana rumpa itu, mungkin nas lain yang rumpa tahun lahir beliau, tapi kalau referensi hana yang pegah tahun lahir, yang nak pegah tahun meninggal. Ya. Kemudian membahas etikat Ahlussunnah dengan etikat 50. Kena etikat 50 yang benar-benar. Nah etikat 70. Nah etikat padung. Laptop padung. Punya dasar syari yang anak tipe al. Jadi itu penghitungan. 50, 70, 80, 80, padung dikurang pro. Nyok etiket adalah cara menghitung. Ya rukun sembahyang. Rukun 11, rukun 17, rukun 16, rukun 14 kan? Nyok adalah cara menghitung rukun sembahyang. Itu bukan materi yang hakiki. Bukan kepentingan yang hakikat. Yang hakikat adalah sifat Allah. Nah yang tak tersebut dengan akal, nah yang tersebut dengan akal, nah yang tersebut dengan akal dan akal. Kemudian oleh para ulama setelah Asy'ariyah timbullah penjumlahan yang berbeda-beda. Yang biasa kita sebut dengan etika 50. Yang etika 50 apa? Etika 50 yang masyhur saat ini dipelajari di pesantren adalah turunan dari kaidah Imam Asy'ari dan Al-Maturidi yang menggabungkan dalil akli dan nakli, sehingga keluarlah sifat yang wajib pada akal, sifat yang mustahil pada akal, dan boleh pada akal. Dan yang membukukan etika 50 secara lengkap dan tertib yang lagi dibejino adalah Imam Sanusi yang lahir pada tahun 830-an. Babat ketiku Imam Sanusi. Dan kita ganyan akidah dan syarah Umul Barahir ada Suki kan syarah dulu. Yang bukukan yang lagi pun. Yang kemudian Timullah Ibrahim Bajuri Joje Kalile yang dasar pun. Namun sebelumnya pernah disusun oleh Imam Al-Ghazali yang wafat pada 1505. Wafat Imam Al-Ghazali tahun 505 dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad. Imam Ghazali susun wujud qadim baqa yang mandumna susun sampai terdapat 20 dan ini. Cuman Hanafi teratur mukhalafatul lilawadi zakiyah minum nafsi dalam susunan Al-Ghazali dalam kitab Iqtisad diganya dikembangkan Allah hana mujisim, Allah hana mengkon arat, Allah hana dibatasi dengan tempat, hana dibatasi dengan jihad. Ini adalah yang oleh ulama dodo dikumpulkan menjadi dua bab, qiyamuhu binafsi dengan mukhalafatuhu lil hadis. Secara pengumpulan. Jadi kan orang berasa yang pegang etika 50. Dan sebelumnya oleh Imam Haramain yang wafat pada tahun 478, 30 tahun dari meninggal. Jadi abad kelima. Dalam kitab Luma'il Adillah fi Qawaid al-Aqaidil Ahli Sunnah wal Jamaah. Mungkin lan rakal likutnya. Ya Imam Haramain. Ini adalah pembesar Syafi'i
Demikianlah pengajian ini menjelaskan tentang tauhid Ahlussunnah wal Jamaah yang bersih dari bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih ikut.